kita yang pertama ya. Jadi pertemuan pertama kita akan melaksanakan kontrak kuliah terlebih dahulu. Yang dimaksud kontrak kuliah itu adalah saya dan kamu sama-sama setuju apa yang harus dilakukan selama 14 kali pertemuan. 16 kali ya, 16 kali, tetapi yang untuk pertemuan itu kan 14 kali. Di pertemuan ke-8 kalian akan melakukan UTS, dan di pertemuan ke-16 kalian akan melaksanakan UAS. Nah, UTS dan UAS nanti kalian bisa lihat soalnya di e-learning, jadi tidak tatap muka ya. Pertama itu. Lalu yang kedua, jadi setelah kalian masuk ke e-learning, kalian harus melakukan centang di e-learning. Centang di e-learning sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan perkuliahan setiap minggunya, ya. Nah, nanti kita akan membagi materi kita. Materi kita karena ada 14 kali pertemuan, maka materinya ada 14 kali bab, ya, ada 14 bab. Nah, setiap minggu kalian harus presentasi satu bab. Untuk pembagian babnya nanti setelah ini saya bacakan. Lalu setelah bab terbagi, silakan dibentuk kelompok masing-masing. Karena satu kelas ini terdiri dari berapa? 7 anak. Saya rasa setiap minggu satu anak presentasi satu. Ya, karena nggak mungkin berdua. Atau mau berdua lalu nanti mengulang lagi, itu terserah kalian. Misalnya 7, 2, 2, 2, lalu yang 2, 2, 3 ya. Nah, nanti kalian bisa satu minggu ini minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, lalu kembali lagi minggu ke-4, ke-5, ke-6, seperti itu. Terserah, itu sistematikanya kalian atur sendiri ya untuk presentasinya. Kalau kalian mau, ya sudah satu-satu aja maju, itu oke. Ya sudah kita bagi dua-dua, nanti kita beli lagi, seperti itu oke. Jadi kembali lagi ke kalian untuk pembagian kelompok, karena mahasiswa itu kan belajar berpikir kreatif, inovatif ya. Jadi saya tidak harus menuntun kalian untuk menetapkan duduk manis di sini, duduk manis di situ, tidak. Jadi terserah kalian, bebas untuk menentukan pendapat kalian, bebas dalam mengatur manajemen di kelas kalian masing-masing. Itu kalau mata kuliah saya ya. Nah, nanti ada 11 subbab. Yang pertama silakan dicatat untuk materinya berupa kedudukan dan fungsi bahasa ya. Nanti ini kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa ini meliputi kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia. Itu harus dijelaskan oleh kelompok 1. Saya rasa nggak menulis juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini nanti kan ditahukan di YouTube, kalian bisa mengulang kembali. YouTube itu kan bisa dilihat, oh materinya apa, saya lupa, materinya apa, saya lupa, dan fungsinya itu. Kenapa harus didokumentasikan? Dan nanti Mas ya sudah belajar itu. Jadi kedudukan dan fungsi bahasanya itu meliputi kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Yang dimaksud kedudukan bahasa Indonesia itu apa? Nanti silakan kelompok 1 yang menjelaskan, mempresentasikan. Lalu kelompok 2 berupa ragam bahasa. Ya, ragam bahasa ini meliputi hakikat ragam bahasa dan ragam bahasa Indonesia. Jadi 2 ya. Tuh, hakikat ragam bahasa dan ragam bahasa Indonesia. Apa perbedaannya hakikat ragam dan ragam? Kan sama-sama ragamnya. Nah, itu nanti silakan dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, kelompok 3 ini sudah masuk ke lebih penulisan ya, yaitu ejaan bahasa Indonesia untuk kelompok 3. Kalau dulu pada tahun 2015 ke atas kita menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD, pada tahun 2015 sampai sekarang kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia apa saja yang harus kalian bahas? Yang pertama ada penulisan huruf. Ya,
tentang diksi, pasti kalian juga sudah sering mendengar ya. Diksi adalah pilihan kata. Kenapa kita harus memilih kata untuk sebuah penulisan baik jurnal, buku, blog atau apapun itu? Kata yang harus kita tulis itu harus sama dengan tujuan kita ya. Jadi pilihan kata atau diksi ini harus tepat. Apa yang harus kita prediksi, apa yang harus kita jelaskan ketika kita masuk ke diksi? Yang pertama, Anda harus menjelaskan tentang aspek kata. Ya, kata itu terdiri dari aspek apa saja dan ada berapa aspek. Lalu yang kedua ada ketepatan pemilihan kata, ya, ketepatan pemilihan kata. Setelah itu ada kesesuaian pilihan kata, ya. Jadi ada tiga, ada aspek kata, ketepatan pemilihan kata, kesesuaian pemilihan kata. Berikutnya ada kalimat efektif, ya. Kelompok 5 nanti membahas tentang kalimat efektif. Kalau berbicara tentang kalimat, karena kalimat ini kan terdiri dari beberapa kata, maksimal adalah 5 kata kalau kita mampu membuat sebuah kalimat. Ya, ketika berbicara kalimat kita harus membahas yang pertama adalah struktur kalimat efektif. Jadi kalimat itu strukturnya apa saja itu harus diterangkan di bab 5. Lalu setelah strukturnya kalian harus tahu ciri kalimat efektif itu apa, karena kalimat itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah kalimat efektif. Lalu kelompok 6 membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik belum tentu benar, tetapi bahasa yang benar juga belum tentu baik, seperti itu. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia dia benar pasti juga akan baik. Nah, kalau kelompok 6 ini materinya adalah kaidah dan situasi kebahasaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu apa aja? Banyak. Kalau kita menulis sebuah teks itu teks ada teks eksplanasi, ada teks deskripsi, ada teks narasi, ada teks observasi, dan banyak lagi. Itu harus ada kaidah bahasa Indonesianya. Bahasa yang seperti apa yang harus saya gunakan ketika kita menulis teks-teks tersebut. Itu dijelaskan di kelompok 6. Lalu ada bahasa Indonesia baku. Jadi kelompok 6 ini membahas kaidah dan situasi kebahasaan bahasa Indonesia. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi nanti dan minggu depan kelompok 1 harus sudah mempersiapkan PPT, makalah dan rekaman yang dilinkkan di YouTube ya, nanti agar teman kalian ketika lupa materi kita bisa ngeklik itu saja sudah bisa terlihat, bisa mengulang kembali seperti hari ini. Jadi minggu depan yang harus presentasi adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Itu untuk setiap tugas setiap minggunya. Ada yang ditanyakan? Berdasarkan nanti atas materi yang kalian dapat, saya ingin kalian membuat sebuah catatan ya, catatan atau lintasan yang nantinya akan kita jadikan sebuah buku ya. Itu adalah tugas akhirnya. Buku yang saya inginkan adalah buku ber-ISBN ya. Sebanyak berapa? 75 halaman minimal itu ya. Nah, nanti silakan dikoordinir sendiri untuk tugas akhirnya. Jadi saya setiap minggu tidak akan memberikan tugas, tetapi tugasnya adalah dari materi-materi ini kita berharap bisa mempunyai produk ya, bisa mempunyai produk berupa buku. Jadi nanti silakan setiap presentasi dimaksimalkan dengan baik. Setelah
Dewantara, ini bagus. Lalu ada bukunya Abidin dan kawan-kawan berjudul Kemampuan Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Lalu ada bukunya Gadudu dengan judul Inilah Bahasa Indonesia yang Benar 3. Lalu ada bukunya Abdul Khair Linguistik Umum. Lalu ada bukunya Ramlan Sintaksis, ya, sintaksis. Lalu ada bukunya Lamuddin Finoza Komposisi Bahasa Indonesia untuk mahasiswa non jurusan Bahasa Indonesia, ya. Lalu ada bukunya Gori Kera, yaitu komposisi suatu pengantar kemandirian berbahasa. Lalu ada bukunya Anton Mulyono, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ya. Bisa itu, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Anton Mulyono ini. Lalu ada bukunya Henry Guntur Tarigan, ini tentang membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa. Jadi banyak sekali buku yang bisa kalian jadikan untuk referensi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Nanti kita punya produk itu, nanti setiap minggu, setiap tatap muka silahkan yang presentasi. Misalnya kelompok pertama itu kan sudah membuat makalah, sudah dipresentasikan, lalu kalian rombak menjadi sebuah buku, ya, menjadi sebuah bab seperti ini, ya. Nah, penulisannya antara makalah dengan calon pembuatan buku itu berbeda. Kalau makalah itu ada 1 pendahuluan, ya kan? Lalu bab 2 ada pembahasan, lalu bab 3 ada penutup, lalu ada daftar pustaka. Tetapi nanti setelah kalian presentasi, kalian silakan merombak seperti ini. Lalu minggu depannya dibahas, ditunjukkan ke Burani untuk saya cek plagiasinya berapa persen. Itu kalau kita setiap pertemuan kita dapat berapa 13 bab, ya, minimal 10 bab lah, ya. Itu 75 halaman, nggak usah khawatir itu, karena ada 13 bab yang akan kita bahas setiap minggunya. Dari makalah kalian itu saja, kita nggak usah melebar kemana-mana. Ingat, makalahnya itu juga harus berdasarkan referensi yang sudah saya cantumkan tadi, dan kalian bisa menambahi dari referensi kalian yang cari sendiri. Dan jangan copy paste. Sekali copy paste, ketika kalian kalau di copy paste kalian bisa menggunakan, kalau copy paste kalian bisa ketahuan plagiasinya berapa persen, seperti itu, ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugas besarnya? Jadi ini nanti saya taruhkan di e-learning setelah diupload saya. Oke, saya absen dulu. Fahmi, ini Fakultas Teknik Sipil, Fahmi ada? Fahmi Rafsanjani, ada. Nanang Empat Rohmat, Bukan ada tulisan, ada semester. ini semester berapa? Nggak tahu. Oke. Ini saya semester berapa? 1. Oh, kayaknya ini salah kelas, ya. Tapi ini kok nama saya, ya? Jam 8 sampai 9.40. Noris? Iya, ini ada. Ya. Jadi nama Empat Rohmat nggak ada. Adam Randy, Kelas sore itu akan ada. Adisa, Albi, Didi, Aprol, Farda,
lagi kontrak kuliah